Hah? Oke. Shalom. Bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengamati dan juga dari mungkin perkataan-perkataan yang kita dengar, banyak sekali orang yang sudah kehilangan jati diri atau identitas diri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga citra dirinya itu bukan lagi menurut penilaian Allah, tetapi dia sudah menggambarkan dirinya menurut penilaian dirinya sendiri terhadap dirinya, atau menurut pandangan orang lain tentang dirinya, atau menurut pandangan sekelompok orang dengan dirinya, dan juga ada orang yang memandang dirinya sesuai dengan adat budaya di mana dia berada. Dan semua pandangan itu umumnya penuh dengan cacat, karena tidak sesuai lagi dengan apa yang menurut Tuhan tentang kita. Firman Tuhan ini tadi mengatakan bahwa manusia itu dijadikan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Artinya bahwa dia memiliki citra sebagaimana Allah itu memiliki citra juga. Dalam artian bukan berarti manusia itu sama dengan Allah, tetapi manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi bukan sesuai dengan pandangan orang atau kata orang atau menurut siapapun, tetapi menurut Allah bahwa manusia itu serupa, segambar dengan dia. Tapi citra diri itu kemudian rusak. Kenapa rusak? Karena kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan gambaran diri yang rusak itu kita bawa terus sampai sekarang. Sehingga kita sendiri sering merasa diri kita tidak bernilai. Kalau ada kelompok atau orang yang tidak menerima kita karena mungkin kita punya kekurangan, maka kita merasa bahwa kita ditolak oleh Allah. Atau kadang-kadang kita juga sama bersikap menolak orang lain karena kita menilai orang itu tidak sesuai dengan pandangan kita bagaimana layaknya manusia. Sebetulnya kita sama-sama kehilangan citra diri. Dan untuk menutupi kehilangan citra diri ini, maka kita sering berupaya untuk menciptakan sesuatu yang mungkin itu hanyalah semacam halusinasi. Kalau saya begini, maka citra diri saya akan semakin baik. Kalau saya begini, maka saya akan lebih sempurna lagi. Kalau saya seperti orang itu, maka saya akan lebih baik lagi. Dan terus, dan kita berjuang terus-menerus untuk memuaskan citra diri kita, untuk menutupi segala kekurangan kelemahan kita. Tetapi di pandangan Tuhan, kita manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, dan itu menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan komentar orang-orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, karena itu sebetulnya kalau kita tidak menyesuaikan diri kita dengan pandangan Tuhan terhadap diri kita, maka kita akan terus mencari kepuasan, mencari citra diri yang tidak akan pernah selesai sampai kita meninggal dunia. Tetapi ketika kita menempatkan diri kita sebagaimana Tuhan menghargai kita, maka kita akan dipuaskan oleh pengenalan akan diri kita sendiri. Tetapi tentu kita harus memiliki pengenalan terhadap Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita. Karena melalui penebusan itulah akhirnya kita bisa dipulihkan. Hati kita, pikiran kita, cita-cita kita, dan pandangan-pandangan kita itu akan dipulihkan. Nah, Tuhan tahu bahwa kita sudah kehilangan citra diri itu. Karena itulah maka Dia datang ke dunia ini. Dia menjelma menjadi manusia untuk memulihkan kembali manusia yang berdosa. Dan untuk pemulihan itu, Dia harus menerima harga yang mahal dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Dia mati untuk kita. Kenapa bisa demikian? Karena Dia sangat mengasihi kita.
dan Dia ingin kita kembali lagi memiliki citra diri yang benar. Karena itulah maka Allah rela menjelma menjadi manusia, mati disalibkan untuk menebus kita manusia yang sudah kehilangan citra diri ini, supaya dengan demikian kita bisa dipulihkan. Jadi saudara-saudara, harapan satu-satunya untuk memulihkan citra diri kita adalah datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menerima kita apa adanya. Mungkin dunia ini menolak kita, mungkin dunia ini tidak menganggap kita, membuang kita, mungkin kita merasa tersingkirkan dan dihina oleh dunia ini. Tetapi justru Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia itu menawarkan diri untuk menolong, menyelamatkan kita dan menerima kita apa adanya. Serusak-rusaknya citra diri kita, Dia tetap menawarkan supaya kita bisa pulih. Dia datang menawarkan dirinya bagi kita. Saudara, buka hati saudara, terima Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan bagi dosa-dosa saudara, demi pemulihan citra diri saudara-saudara, dan juga sekaligus demi keselamatan kekal, supaya bisa bersama-sama dengan Dia di tempat yang sudah Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat yang menguatkan kita semua, dan firman Tuhan ini juga kiranya membuat kita bisa bangkit bersemangat bahwa Tuhan menerima kita dengan cara membayar harga yang mahal. Dia rela datang dan mati disalibkan bagi kita demi pemulihan citra diri itu. Tuhan Yesus memberkati.